Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Suamiku 15 tahun lebih tua dari aku. Ibu mertuaku memberikan semua tabungannya padaku dan menyuruh aku untuk menceraikan putranya. Aku menikah dengan suamiku 4 tahun lalu ketika berusia 22 tahun. Aku jatuh cinta dengan suamiku ketika aku berusia 20 tahun. Saat itu dia baru saja bercerai dan mendekatiku. Dia sering memintaku untuk menemaninya makan malam. Aku masih lajang pada saat itu dan telah menjalin hubungan selama 2 tahun. Perlahan aku mulai memiliki perasaan padanya dan dia juga mulai menjagaku. Sejujurnya saya tidak tahu bagaimana saya jatuh cinta padanya karena suamiku 15 tahun lebih tua dariku. Pada dasarnya aku tidak akan jatuh cinta dengan pria yang jauh lebih tua dariku. Tetapi kenyataannya dia berhasil membuat aku jatuh cinta. Suamiku, Awen, adalah seorang pengusaha. Dia terlihat biasa saja, tetapi dia sangat humoris, sangat memahami hatiku, dan sangat romantis. Aku juga selalu merasa sangat aman dengannya. Meskipun Awen 15 tahun lebih tua dariku, aku merasa bahwa dia sangat mencintaiku. Setiap kali aku marah, tidak peduli siapa yang benar atau salah, dia akan berinisiatif untuk meminta maaf, dan kemudian dia selalu akan mendengarkanku. Ketika aku hamil, dia sangat senang dan membawaku untuk mengunjungi ibunya segera. Tidak lama kemudian aku juga membawanya untuk mengunjungi ibuku. Namun orang tuaku sangat menentangnya. Ibuku berkata, "Kamu tidak malu bersama pria yang lebih tua darimu? Bagaimana aku bisa memperkenalkannya kepada kerabat kita? Orang-orang akan bertanya kepadaku, apakah ini saudaramu atau menantumu?" Orang tuaku sangat konservatif, mereka selalu tidak setuju. Jadi aku diam-diam merencanakan pernikahan dan orang tuaku mau tidak mau harus menyetujui pernikahan itu. Tetapi mereka tidak senang dan bahkan tidak datang ke pesta pernikahan. Dan ini mungkin merupakan hal yang paling tidak berbakti yang pernah saya lakukan dalam hidupku. Setelah aku menikah, aku berhenti dari pekerjaanku untuk fokus merawat bayiku di rumah. Suami dan ibu mertuaku memperlakukanku dengan sangat baik. Ibu mertuaku akan memasak apapun yang aku inginkan, dan aku tidak akan diizinkan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga apapun. Suatu hari, ibu mertua agak tidak enak badan, jadi aku berinisiatif untuk mencuci piring setelah makan. Tetapi ibu mertua saya berlari dan berkata, "Kamu tidur saja di kamar, ibu yang akan mencuci. Kamu harus memperhatikan keselamatan bayimu, karena perutmu sekarang sudah begitu besar." Mendengar ibu mertuaku, aku benar-benar tersentuh, dan pada saat yang sama, aku merasa sangat tidak berguna. Beberapa kali aku bangun di tengah malam untuk pergi ke toilet dan aku melihat ibu mertuaku masih membersihkan rumah. Aku merasa sangat bersyukur karena aku bisa bertemu ibu mertua yang begitu baik. Setelah melahirkan bayi, ibu mertuaku berinisiatif untuk membantuku merawat bayiku. Dia sangat menyukai cucu ini. Setiap hari kami berjalan dengan bahagia. Ketika aku bertanya apakah dia lelah, dia selalu mengatakan dia tidak lelah. Dan bahkan ketika aku tahu bahwa dia sudah sangat lelah, dia tidak pernah mengeluh kepadaku. Sangat disayangkan ketika anak saya berusia 3 tahun, ibu mertuaku sakit parah. Meskipun nyawanya tidak terancam, dia sekarang lumpuh. Dan karena dia hanya bisa berbaring di tempat tidur, ibu mertuaku merasa bersalah karena merasa dirinya tidak berguna. Di sisi lain, setiap hari aku akan menelpon Awen dan bertanya apakah dia akan kembali untuk makan malam. Meskipun Awen dapat memperoleh $80.000 sebulan, dia tidak mau menghabiskan lebih banyak waktu dengan ibunya. Dia juga mulai tidak menyukai ibunya. Suatu kali ibu mertuaku buang air besar di tempat tidur. Karena dia tidak menyukai baunya, dia tidak mau membantunya. Ibu mertuaku menangis dan berteriak,
Aku sudah tua, lebih baik mati dan suamimu tidak mau memperhatikanku. Malam itu aku menangis dan membantu ibu mertuaku untuk membersihkannya. Aku bersikap baik pada ibu mertuaku karena dia juga selalu bersikap baik padaku. Aku merasa bahwa suamiku telah banyak berubah selama bertahun-tahun sejak kami menikah. Minggu lalu, ibu mertua memanggilku ke kamarnya dan memberiku sebuah buku tabungan dengan ratusan ribu yuan di dalamnya. Sebagian besar adalah uang yang diberikan kepadanya oleh suaminya. Mertuaku sambil menangis berkata, "Ayo, ceraikan putraku segera. Aku tahu kamu adalah menantu yang baik. Temukan seseorang yang benar-benar mencintaimu saat kamu masih muda. Dia jauh dari rumah setiap hari. Bahkan dia masih mengingat mantan istrinya di luar. Ibu kasihan padamu." Aku tidak menyangka bahwa suamiku yang tampaknya memperlakukanku dengan sangat baik di permukaan, diam-diam dia masih berhubungan dengan mantan istrinya. Suamiku mengatakan bahwa dia kasihan pada anak-anak mantan istrinya, jadi dia menghabiskan banyak uang di sana. Dalam sekejap saya merasa sangat bodoh. Aku tertipu olehnya. Aku membantunya merawat ibunya di rumah dan dia pergi untuk bersenang-senang bersama mantan istrinya. Saat ini aku sangat bingung, apakah aku harus bercerai atau tidak? Tanpa ibu mertuaku, aku juga tidak punya siapa-siapa untuk diandalkan. Apa yang harus saya lakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.